Surat kepada semua komrade West Papua. Tidak ada perubahan tanpa kebebasan berpikir. Tak lama lagi kita akan diperhadapkan dengan kondisi ekonomi politik yang menjadi gerbang untuk melangkah bersama dalam menghentikan penderitaan. Sebuah jembatan yang menyatukan kita dari jurang pemisah akibat pengaruh budaya, pengetahuan, dan sejarah yang disebarluaskan oleh rezim fasis borjuis nasional Indonesia. Kita dibiarkan untuk terus hidup bodoh, merasa nyaman, tertawa, lupa, bahagia dan tunduk dengan distorsian-distorsian sejarah. Kita dipenjarakan dalam situasi yang membuat kita buruh, rakyat miskin, bangsa-bangsa kecil dan perempuan semua lupa akan penderitaan yang telah mereka lakukan terhadap keluarga kita, sahabat kita, bangsa kita, leluhur kita dan generasi kita selama ini. Dengan cara membangun jalan raya, membangun jembatan, membangun pabrik-pabrik besar, membangun markas dan pos-pos militer, membangun pasar kapital dan penjara dengan alasan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Padahal semua itu hanyalah ilusi, utopis. Semua itu hanyalah awal dari kematian yang akan disembunyikan. Yang terjadi, semenjak mereka memberanikan diri untuk mengambil alih kepemimpinan dengan menggulingkan kekuasaan yang lama dan mendirikan negaranya yang baru. Sudah banyak pengkhianatan-pengkhianatan yang telah mereka meraih demi keinginan untuk berkuasa dan menguasai. Jutaan nyawa direnggut secara paksa, jutaan perempuan diperkosa dan diperdagangkan, jutaan buruh di PHK sepihak, dan jutaan hektare tanah-tanah adat dirampas atas nama pembangunan nasional. Mereka mewujudkannya lewat kekuatan angkatan bersenjatakan, militer peliharaan, bahkan mengumpulkan kaum-kaum oportunis, borjuis liberal, dan para lumpen untuk terus menciptakan kericuhan di tengah lemahnya persatuan kita. Mensucikan diri mereka dengan segudang UU dan meninggikan derajat mereka dengan legitimasi supremasi hukum. Bertujuan, untuk mempertahankan kekuasaannya yang sudah jelas-jelas tidak pernah kita harapkan dan tidak pernah ada sejak awal. Sudah ratusan bahkan ribuan tahun lamanya, kaum fasis borjuis menginjak mati demokrasi untuk buruh, rakyat miskin, perempuan dan bangsa-bangsa kecil. Mereka semua tidak diberikan ruang untuk menentukan nasibnya sendiri, tidak diberikan kesempatan untuk hidup bebas dari kekerasan dan kematian. Kawan-kawan kita, yang dipercayakan untuk menyampaikan penderitaan itu selalu diperhadapkan dengan kekerasan, penembakan dan penjara. Sudah tak bisa dihitung dengan jari, nyawa para pejuang demokrasi dan HAM menghilang dari pandangan kita. Namun, kita harus jadikan hal itu sebagai lonceng yang membangunkan kembali jiwa-jiwa yang telah lama tertidur, bisikan yang menggerakkan kembali tubuh-tubuh yang lumpuh, pukulan yang menyadarkan kita bahwa tidak ada perubahan tanpa gerakan penghancuran hegemoni negara. Menghancurkan cara pandangan yang membodohi, menghilangkan hasutan yang memecah belah, menghancurkan watak yang merendahkan kita dan menghancurkan ilusi yang terus mereka muntahkan. Bila perlu, menghancurkan semua potensi yang menguntungkan posisi mereka. Demi mewujudkan impian para buruh, rakyat miskin, kaum perempuan, bangsa-bangsa kecil dan semua kawan-kawan kita yang telah mati direnggut paksa nyawanya. Kita harus dengan berani menghadapi serangan mereka, terus memposisikan diri untuk bertahan, demi merangkul kawan-kawan sependeritaan dan sepaham. Agar dapat menyerang ketika sudah siap dan kuat, walaupun itu tidak secara langsung. Karena, kita sedang berdiri di tengah bayangan raksasa yang sangat besar. Bayangan negara fasis borjuis sang penguasa yang berdiri atas penderitaan buruh, penderitaan rakyat miskin, penderitaan bangsa-bangsa kecil, penderitaan kaum perempuan, dan seluruh penderitaan kaum tertindas yang pernah melewati kelamnya kediktatoran demokrasi fasis borjuis yang memperbudak. Buruh dipaksa untuk bekerja keras, rakyat miskin dibiarkan untuk menderita, bangsa-bangsa kecil dibiarkan terpecah belah saling menghancurkan dalam pertumpahan darah dan perempuan dipaksa untuk memberikan tubuhnya diperkosa demi kehidupan yang utopis. Sedangkan mereka yang memiliki uang dan jabatan terus menumpuk kekayaan melebihi kebutuhan hidup mereka, menikmati penderitaan orang-orang yang kita cintai dengan sangat bahagia. Ingat, kita dengan mereka fasis borjuis kapitalis nasional Indonesia bukanlah saudara. Sudah waktunya melawan memberikan pelajaran terhadap mereka, bahwa semua manusia itu setara. Bahwa mereka yang telah merampas kebebasan kita untuk hidup pasti akan takluk pada seruan kemerdekaan. Akan hancur pada seruan pembebasan. Kita hanya perlu menghidupkan terus kebebasan berpikir itu, karena sudah sering kebebasan berpikir kita ditembak mati dengan peluru tajam. Betul, sangatlah betul komrade,
bahwa kita selalu dan bahkan hampir seringkali dipukul mundur oleh kekuatan barikade-barikade reaksioner dan militer Indonesia dengan sangat ekstrim. Kawan-kawan kita dibunuh dan dipenjara atas tuduhan separatis, makar, yang begitu hina. Tapi ingat, kita belumlah kalah, melainkan kita hanya menunda kemenangan itu. Kita hanya perlu memperkuat kembali ikatan yang telah ada, dengan cara mempersenjatai diri kita dengan teori-teori perjuangan revolusioner, dan memikul beban yang telah dipercayakan oleh mereka yang telah mati, dengan penuh keyakinan, bahwa, selama kalian masih hidup, bangsa West Papua akan terus berdiri. Hormat, Free West Papua, salam pembebasan nasional. Surya Anta, juru bicara Front Rakyat Indonesia untuk West Papua. Yogyakarta, September tahun 2021. TTS by Asas News.